Keluarga dan sahabat yang baik merupakan harta yang paling berharga. Kehadiran mereka tak hanya memberikan kekuatan, tapi juga membuat hidup terasa indah dan berwarna. Dalam setiap fase kehidupan, seorang manusia biasanya memiliki paling tidak satu orang sahabat dekat yang bisa dipercaya dan diandalkan. Brett Anderson dan James DiMaggio bersahabat dekat selama bertahun-tahun. Hubungan mereka bisa dibilang lebih seperti keluarga. Tapi entah apa yang merasuki James hingga ia tega menghancurkan keluarga sahabat dekatnya itu. Tidak akan ada yang pernah menyangka paman James yang ramah dan diandalkan tiba-tiba berubah menjadi monster kejam berhati dingin. James Everett Lee DiMaggio Jr. lahir pada 1973 di Jerman, tapi ia dibesarkan di Texas dan Carolina Selatan, Amerika. Karena sang ibu sudah meninggal, James tinggal bertiga bersama ayahnya yang adalah tentara Amerika dan saudara perempuannya, Laura. Ayahnya pernah terlibat dalam sebuah perbuatan kriminal. Suatu ketika, sang ayah jatuh cinta kepada remaja berusia 16 tahun dan berusaha menyandranya. Namun usahanya gagal. Sang ayah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara, ayahnya bunuh diri. James melanjutkan kehidupannya. Setelah menghabiskan 4 tahun di Angkatan Laut, ia beralih profesi menjadi seorang teknisi telekomunikasi di San Diego, California. Di sana ia bertemu Brett Anderson dan bersahabat baik dengannya. Sahabat barunya itu sudah menikah. Istri Brett, Christina, sedang hamil putri pertamanya ketika pertama kali bertemu dengan James. Tahun demi tahun berlalu. James akrab tidak hanya dengan Brett, tapi juga Christina dan kedua anaknya, Hannah dan Ethan. Ia sering membantu menjaga anak-anak Brett dan sudah dianggap sebagai paman mereka sendiri. Apalagi putri pertama Brett, Hannah, hubungannya sangat baik layaknya seorang paman dengan keponakannya. James sendiri sangat menyayangi Hannah dan Ethan, hingga di satu titik ia menjadikan kedua anak tersebut sebagai ahli waris dari asuransi jiwanya yang bernilai $112.000. Semua berubah ketika Brett dan Christina bercerai. Brett memutuskan untuk pindah ke Tennessee sendiri, meninggalkan kedua anaknya bersama Christina. Perceraian Brett dan Christina memberi dampak yang sangat besar kepada anak-anaknya, terutama Hannah yang sudah remaja. Ia begitu terguncang dan menjadikan James sebagai tempat curhatnya setiap kali merasa sedih. Bagi Hannah, James hanyalah seorang paman. Tapi tidak bagi James. Selama ini James ternyata menyimpan perasaan kepada Hannah. Secara terang-terangan, James mengatakan kepada Hannah kalau ia naksir dengannya. Dan seandainya Hannah seumuran dengannya, ia akan mengencaninya. Kata-kata itu membuat Hannah merasa kurang nyaman. Tapi ia tidak berani melaporkan ke orang tuanya karena tidak mau merusak keadaan. Dari situ Hannah mulai menjaga jarak. Pada 3 Agustus 2013, James mengundang Christina ke rumahnya untuk sebuah jamuan makan malam perpisahan. Ia mengatakan akan memulai hidup baru di Texas. Undangan itu tentu saja disambut dengan hangat oleh Christina. Sore itu, Hannah masih di sekolah berlatih cheerleader. Jadi ia akan dijemput oleh James setelah urusannya usai. Christina tiba di rumah James dengan membawa putranya Ethan beserta Kelly, anjing peliharaannya. Tapi bukannya dijamu untuk makan malam, mereka malah diikat oleh James. Dan Kelly, si anjing peliharaan, ditembak. Setelah itu James lanjut menjemput Hannah. Beberapa saat kemudian Hannah tiba di rumah James. Ia sempat mendengar suara teriakan adiknya. Tapi James mengatakan bahwa Ethan dan Christina dalam keadaan baik-baik saja dan masih hidup. Hannah yang ketakutan lantas diikat dan diberikan obat tidur. Setelah itu James membakar rumahnya dan pergi membawa Hannah bersamanya. Beberapa jam kemudian petugas pemadam kebakaran tiba di rumah James dan menemukan tubuh Christina, Ethan, dan anjing yang hangus di dalamnya. Menurut hasil otopsi, Christina sudah tewas terlebih dahulu akibat pukulan benda tumpul, sedangkan Ethan kemungkinan besar tewas karena terbakar hidup-hidup. Pada 5 Agustus, polisi menyebarkan informasi penculikan Hannah Anderson dan pencarian pun dimulai. This is a story I really wish we didn't have to tell, but
Selama beberapa hari, keberadaan Hannah menjadi misteri hingga pada tanggal 9 Agustus, pasangan suami istri melapor kepada pihak berwajib. Mereka mengatakan sempat berpapasan dengan seorang pria yang dicurigai sebagai James DiMaggio. Pria itu terlihat bersama seorang gadis remaja di kawasan hutan belantara River of No Return di Idaho. Pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan langsung mengerahkan timnya ke area tersebut untuk melakukan pencarian. Dan pada 10 Agustus sekitar jam 5 sore, James berhasil ditemukan di sebuah lokasi perkemahan bersama dengan Hannah. James yang panik tidak mau menyerah. Ia malah sengaja melakukan perlawanan dengan melepaskan beberapa tembakan ke arah polisi. Dianggap membahayakan, polisi pun menembak James. Ia tewas di tempat. Untungnya Hannah berhasil diselamatkan tanpa terluka sedikit pun. Saudara perempuan James, Laura, tidak terima dengan apa yang terjadi dengan James. Ia mengatakan bahwa ia curiga kalau Hannah terlibat dalam insiden ini dan dia sendirilah yang mau pergi dengan James tanpa paksaan. Tapi apapun tuduhannya tidak terbukti. Terlepas dari kejadian mengerikan yang menimpanya, Hannah melanjutkan hidupnya dengan baik dan berhasil lulus SMA dengan nilai yang tinggi. Sungguh miris memang. Kita selalu diperingati untuk tidak mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Tapi dari kejadian ini kita belajar, bahkan sahabat yang sudah dikenal baik selama bertahun-tahun pun tidak menjamin apapun. Karena isi hati manusia tidak ada yang tahu.